The art of communication is the language of leadership. Artinya, seni berkomunikasi adalah bahasa kepemimpinan dan salah satu bentuk komunikasi yang paling penting adalah public speaking. Halo semuanya, saya Zalfaria Dato Aisyah Tanjungsari, mahasiswa Politeknik Kesehatan Bandung, jurusan Promosi Kesehatan. Hari ini saya mau berbagi tentang satu kemampuan yang sangat penting, gak cuma untuk saya, gak cuma untuk teman-teman satu jurusan, tapi untuk siapapun yang ingin pesannya didengar oleh banyak orang. Coba pikirkan sebentar, skill apa yang paling kita butuhkan ketika kita harus menyampaikan pesan atau ide supaya orang lain tertarik dan paham? Pastinya jawabannya adalah public speaking. Public speaking itu bukan cuma soal berani ngomong di depan umum, tapi lebih dari itu. Public speaking adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan meyakinkan, supaya orang lain bisa paham dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sebagai calon tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kemampuan ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena profesi kita nanti akan dihadapkan dengan masyarakat, dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan sampai satu komunitas tertentu yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, jika kita menyampaikan pesan dengan terbata-bata, nada datar, dan tidak jelas, maka mereka tidak akan paham dan tidak peduli. Padahal pesan kesehatan yang kita sampaikan penting untuk hidup mereka. Public speaking juga melatih kita untuk menyusun materi secara terstruktur, supaya orang yang mendengar bisa mengikuti alur dari awal sampai akhir. Selain itu, dengan public speaking yang baik, kita bisa belajar untuk memilih kata-kata yang sederhana tapi kuat, sehingga orang dengan berbagai latar pendidikan pun bisa mengerti. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah public speaking membuat kita lebih peka terhadap audiens, karena kita bisa melihat ekspresi mereka, merespon, dan mengikuti gaya berbicara mereka, supaya mereka tetap fokus dan paham. Bayangkan ketika kita sedang mengedukasi masyarakat tentang pencegahan demam berdarah, kita hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Mungkin masyarakat tidak akan tertarik, tapi jika kita menyampaikan dengan yang menarik, contohnya dengan cerita nyata tentang seseorang yang keluarganya terselamatkan karena pencegahan demam berdarah, di situ mereka akan lebih tersentuh dan lebih ingat apa yang kita sampaikan. Contoh lain adalah ketika kita harus memberi pelatihan kepada kader kesehatan. Public speaking tidak hanya membantu kita untuk memberikan informasi saja, tetapi menginspirasi mereka supaya semangat untuk menyebarkan pesan kesehatan itu lagi kepada orang lain. Nah, disinilah peran public speaking sangat terasa. Gak cuma untuk penyuluhan, public speaking juga berguna di berbagai kesempatan. Contohnya ketika wawancara kerja, ketika presentasi di depan dosen atau atasan, bahkan ketika kita sedang bernegosiasi dengan pihak lain. Semua itu butuh kemampuan berbicara yang jelas dan meyakinkan. Jadi, public speaking itu bukan hanya tentang berani berbicara, tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan bisa sampai ke hati dan pikiran orang lain, terutama di dalam dunia promosi kesehatan, di mana kata-kata kita benar-benar bisa membawa perubahan perilaku seseorang. Jadi teman-teman, public speaking adalah salah satu kunci utama di dalam dunia promosi, terutama di dalam dunia promosi kesehatan. Dengan public speaking yang baik, pesan kesehatan yang kita bawa bisa sampai ke masyarakat dengan jelas, menarik, dan memotivasi masyarakat untuk berubah ke arah hidup yang lebih sehat. Mulai sekarang, yuk kita latih kemampuan public speaking kita, karena dengan kita sering latihan, kita akan semakin percaya diri dan semakin baik cara kita untuk menyampaikan pesan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah!